Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya siang ini istirahatnya. Tidak apa-apa. Ya Bu. Enggak. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya sehingga saya di sini bisa memberikan wawancara dengan Bu Iba terkait tugas modul 3.1 tentang dilema etika dan bujukan moral. Gitu. Di mana kalau dilema etika itu merupakan situasi kalau dua orang yang benar tetapi bertentangan. Kemudian kalau bujukan moral situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Gitu ya. Langsung saja nih Bu Iba. Pertanyaan yang pertama tentang di sekolah SMP Muhammadiyah ini. Nah, selama ini kan SMP Muhammadiyah sudah luar biasa dipimpin dengan Ibu Ibah selaku kepala sekolahnya. Ya. Selama ini bagaimana Bu Ibah mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika dan bujukan? Ya, kalau dari dilema etika kami ya melihat kasusnya dulu, terus ini kasus yang sekiranya itu berlawanan dengan hukum tidak, atau memang kasus hanya bujukan, ya jadi kita ketahui dulu, kita lihat dulu, kita observasi dulu bagaimana ini masalahnya apa sih, kasusnya apa, seperti itu. Sedangkan kalau satunya dilema bujukan moral, ya kita mana yang satu benar apa yang satu salah. Ya kita harus mencari solusi di situ sehingga ini yang salah ini tidak merasa tidak merasa kamu itu salah, kita lakukan seperti itu. Jadi harus ada pembenaran di situ yang mana itu berdasar, nggak ngawur, sehingga kedua ini bisa menerima dengan lapang. Jadi tidak saling aku kok merasa yang benar, tidak seperti itu, tapi menyadari bahwa permasalahan ini salah atau kasusmu ini begini, mestinya seperti ini ya. Jadi tidak ada saling udur-uduran menyalahkan atau saling aku kok yang benar, nggak seperti itu. Tapi mereka berdua duduk ini untuk kami ambil solusi seperti itu, kita ajak itu tadi. Sebenarnya apa sih ini permasalahan seperti itu? Terima kasih atas jawabannya Bu Iba. Lanjut pertanyaan yang kedua. Bu Iba lanjut saja pertanyaan kedua. Bagaimana Bu Iba menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya ini ya harus ambil sama-sama benar kan? Ya kita harus ambil yang mana sih yang prioritas pertama dulu. Dan kalau memang ini sangat urgen harus dibutuhkan, ya itu yang kita ambil. Tapi kalau ini memang hanya sebatas ini nanti kapan aja bisa kok, katakan ada suatu ini sama-sama mengajukan ya. Tapi kami ambil yang benar-benar ini memang dibutuhkan di sekolah kami. Contoh ada penawaran itu yang sales buku dan sebagainya. Kan kita harus melihat kondisi keuangan kita juga. Tapi kalau memang ini butuh, katakan buku ini untuk anak-anak, kelanjutan anak-anak, katakan hubungan dengan Kummer, ya kita harus mengambil keputusan di situ. Harus diambilkan uang atau dikeluarkan uang untuk itu. Karena ini sangat butuh seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi dan melihat kebutuhannya itu bisakah itu. Nah, jadi harus match gitu, nggak boleh saling terus nggak diambil sama sekali, tidak. Tapi kita memutuskannya dengan musyawarah juga, nggak saya sendiri keputusan itu, tapi saya harus berbicara dengan bendara, berbicara dengan wakil kepala seperti itu. Kemudian kalau langkah-langkahnya Bu pada waktu pengambilan keputusan tersebut atau prosedurnya apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika pengambilan keputusan? Kami mengambil keputusan itu selalu ada langkah-langkah yang memang di situ sesuai kondisi kita juga, sekolah kita dan guru-guru kita. Maka kita tidak memutuskan sendiri, tapi kita juga musyawarah lagi. Kalau memang itu
sekiranya membutuhkan tidak bisa sendiri kami, maka kami curhat ke PCM atau kalau perlu di desmen seperti itu, karena kami bergerak ini juga harus berdasarkan persetujuan Bapak PCM. Jadi setiap keputusan itu kami tidak sendiri, harus melibatkan beberapa. Contoh saja kemarin ada info-info guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian P3K, kami selalu menghubungi dulu. Pak, ini gini-gini ya dia. Info itu selalu kami komunikasikan. Kalau memang nggak apa-apa Bu, nggak apa dia aja, diizinkan aja. Katakan Bu Citra sendiri ya, guru kami ada yang ikut P3K. Oh iya, merasa senang karena mereka berarti ada peningkatan kesejahteraan. Karena selama ini di Muhammadiyah kan belum ya ada, tapi kan nggak tertib ya, katakan lazismu ya. Nah, jadi maka kami kalau memang bisa memberi kesejahteraan ya kami gandol ya, bahasanya seperti itu. Dan di Muhammadiyah itu kan tujuannya itu ya ibadah ya, ibadah. Jadi ibadah itu bukan terus dibiarkan, tapi profesional kerjanya, ikhlas. Kemudian kami ya memperhatikan kesejahteraan, memperhatikan keamanan, memperhatikan bagaimana ini nanti kelanjutan ke depan. Jadi enggak terus diambil tenaganya aja, diambil tidak, tapi kami dengan tim katakan di PCM itu selalu memikirkan, tapi waktunya itu yang kadang kita nggak bisa memprediksi kapannya, karena PCM sendiri juga di bawah naungan PDM. Intinya kami di situ selalu berkomunikasi dan selalu tabayun, selalu cross check lah bahasa anak sekarang itu. Dan kami mengutamakan kalau di Muhammadiyah yaitu tadi harus kerja profesional, kompak, dan landasannya adalah Al-Quran, surat Al-Dariyat. Itu tadi yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang umat Islam itu Allah menciptakan umat, baik itu makhluk yang katakan binatang, manusia, itu tidak ada lain kecuali hanya beribadah kepada Allah. Niat kita kalau lurus di situ, insya Allah nanti akan diberi kemudahan semua oleh Allah. Contohnya Bu Citra. Amin. Kan mengalir dengan seperti air gitu loh, mengalir. Tapi kita tetap eksis, tetap jalan, tetap menjalankan tugas-tugas dengan ikhlas. Jadi nanti sembari itu semua akan Allah itu akan menata sehingga akan ada waktunya kapan itu dan akan kita memetik hasil seperti itu. Terima kasih Bu. Lanjut lagi Bu. Kemudian pada waktu pengambilan keputusan itu, hal-hal apa Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilematika? Ya, contohnya yang efektif ya seperti kita ketika ada salah satu guru ya, ketika merekrut guru ya. Kalau kami merekrut itu kan kami ada tes. Nah, tes itu ya pertama baca Quran, kemudian nanti micro teaching. Kadang yang menjadi pertanyaan yang susah itu kadang seperti ini, ada titipan ya. Di AUM itu kan nggak lepas dari titipan. Nah, kami nggak peduli itu titipan dari persyarikatan atau ini yang satu itu murni ya ingin kerja. Kami kalau memang titipan ini nggak profesional kerjanya nggak kami tolak. Jadi harus benar-benar kami kan mengajak tim kerja yang baik, yang profesional, yang semangat. Jadi ya harus kami putuskan, ini nggak bisa terima, ini yang terima ini. Jadi nggak pandang itu anaknya PDM katakan, tapi selama ini belum ada yang anaknya PDM nggak masuk swasta lah. Dan selama ini ada, tapi kami juga memantau, jadi tapi kami tetap mengutamakan yang dari luar malahan, karena kami Muhammadiyah itu istilahnya bahasanya ngono uwong, memperhatikan, jadi tidak dibiarkan, tapi dakwah kami itu ya pelayan untuk umat seperti itu. Terima kasih. Pendidikan. Jawabannya sangat
panjang dan jelas sekali Bu. Ya, semoga bisa diterima ya Bu Iya, Gita. lanjut saja nih Bu. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan itu tidak lepas dari adanya tantangan gitu. Iya pasti. Selama ini apa sih Bu hal-hal yang merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini, misalnya apa? Tantangan selalu ada. Contoh ketika kami mengalami ada guru yang resign. Itu sangat sulit itu. Jelas kami ya Allah kok ya pamit. Nah, ya tapi kami ya tidak, ya namanya manusia itu ada apa ya, ada yang di bawah suami, ada yang memang ada yang lebih dipandang lebih enak di sana, maka kami ini ya enggak ya biarkan, tapi kami tetap mendoakan dia supaya nanti di sana tetap eksis gitu. Tapi kita enggak putus sampai di situ, kita langsung merekrut lagi seperti itu. Namanya ya itulah tantangan kami yang ada di swasta. Kadang tempat pijakan aja seperti itu, tapi kalau insya Allah selama yang saya pimpin ini dibanding tahun-tahun kemarin itu nggak banyak gitu. Alasannya masuk akal, kalau desain katakan ya terlalu jauh, terus orang tua nggak ada temennya, itu kan syar'i ya, jadi kami nggak bisa ini. Tapi kalau memang itu nggak kalau kami musyawarahkan itu dengan orang tersebut atau guru tersebut itu masih bisa, ya kami tetap ada motivasi apa yang nanti sehingga guru ini tetap bertahan. Contoh kami tambah jam, kami tingkatkan kesejahteraannya. Nah kami juga nanti harus kerjasama dengan Lazismu, seperti itu. Kemarin kan Lazismu sudah menjawab pertanyaan kami. Ya minimal nggak tiap bulan, tapi 1 tahun minimal bisa menganggarkan ya sedikitnya 12 juta seperti itu. Nah, itu kan suatu ribet ya, jadi ini nanti kami ngajukan lagi. Itulah bentuk-bentuk kesejahteraan sehingga guru kami tidak mudah untuk lepas seperti itu. Oh iya. Pada waktu Bu Iba mengambil keputusan itu, apakah memiliki sebuah jadwal atau tatkala sebuah jadwal itu planning ya, planning di pengambilan keputusannya pada waktu di tempat itu pada saat itu, atau ada jadwal dalam penyelesaian? Yang jelas planning ada. Jadi kami program ya ke depan bagaimana itu kan sudah, kalau di sekolah ada RKJ, RKS, terus RKT itu ya. Jadi tapi hal yang untuk sifatnya keputusan kesejahteraan ini tetap ada, tapi enggak kami masukkan di itu, tapi tetap kami catat untuk catatan kepala sekolah seperti itu. Dan kami tetap musyawarah dengan atasan kami, katakan Bapak BDM dan BCM. Karena kami di sini pelaksana semua. Katakan ABC-nya itu tergantung Bapak BCM dan juga Pak Dinas seperti itu. Katakan yang sederhana aja, seperti meliburkan. Kami kalau dinas tidak ada instruksi, ya kami nggak berani, apalagi hanya Muhammadiyah intern, seperti itu. Nah, itu juga kami walaupun swasta tetap ambil keputusannya hati-hati seperti itu. Baiklah Bu, yang mau saya tanyakan lagi terkait dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu Iba dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, yang jelas ada. Saya nggak sendiri, jadi saya punya wakil, ada Pak Wijianto, ada Bu Fitros sebagai bendara, ada Pak Agus sebagai TU operator. Jadi kami selalu mau ambil keputusan itu selalu ini pasnya saya komunikasi sama siapa ya. Kalau memang hubungan dengan hal-hal kedinasan, saya sering tanya ke Pak Agus dan Mbak Fitro, keuangan juga Mbak Fitro. Jadi kurikulum juga Bu Zul itu. Jadi ada 4 yang sangat selalu intens mendampingi kami dalam menentukan suatu permasalahan. Jadi nggak pernah sampai sekarang belum pernah saya menentukan sendiri, karena ini adalah gerbong Muhammadiyah. Jadi seluruh keluarga sekolah gitu. Keputusan itu selalu saya Bismillah minta tolong kepada yang jelas, kepada atasan dan kepada tim kerja kami, yaitu ada TU, ada bendara, ada kurikulum, ada
wali kelas semuanya. Ya, semuanya. Jadi selalu insya Allah kalau teamworknya kompak, solid, sudah insya Allah nggak ada permasalahan. Permasalahan ada tapi selalu ada keputusan yang baik. Baik Bu, yang terakhir ini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika dari percakapan yang kita sudah lakukan Ibu. Jadi apa pembelajarannya tentang pengambilan keputusan tentang dilematika yang ada di sekolah ini? Ya, kesimpulannya saya kira ya itu tadi kembali kinerja yang profesional, kerjanya profesional, terus kompak, insya Allah semua jalan dan selalu komunikasi yang baik ya. Dalam surat Al-Asr dijelaskan kan sudah wal asri itu dari saling mengingatkan dengan kesabaran, dengan yang apa ya, yang salah diluruskan, yang benar, yang itu benar ya dibenarkan, tidak biar ada sesuai apa ya prosedur ya, prosedur masing-masing. Jadi katakan satu teman ini belum tahu ya dikasih informasi seperti itu. Jadi kompak lah intinya, solid, kompak, terus komunikasinya baik, selalu menjaga itu. Kata demi kata selalu perhatikan, saya berhadapan dengan siapa, saya ini sama siapa, terus kami membawa gerbong harus hati-hati dalam ya kayak orang ini ya, bagaimana karyawan ya, bahasa karyawan ya, guru-guru ini aman dari segi apa vokal, ucapan, akhlaknya, semuanya itu harus kita jaga semuanya. Terutama guru itu sendiri yang harus bisa menjaga, dan nanti kalau memang ada permasalahan ya kami musyawarahkan. Terima kasih Bu Iba atas semuanya jawabannya. Sama-sama. Memberikan saya pengalaman sangat luar biasa sekali, dan atas waktunya. Semoga Bu Iba sekeluarga tetap sehat, rezekinya lancar, dan selalu dan SMA Muhammadiyah tetap jaya. Amin. Terima kasih. Doakan dapat ke depan dapat murid agak banyak. Amin. Doa banyak dengan selalu saya tunggu, dan boleh ngasih info-info lewat WA. Jangan keluar katakan nanti Bu Iba langsung dijamping. Bu di sana lo ada anak sekolah. Oh, saya sangat siap Bu Iba. Jasanya saya terima. Ya udah Bu Iba, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selaku Kepala Sekolah TK Kepanjenmor atas kesempatannya sehingga memberikan kita waktu untuk mewawancarai Bu Tuti. Sebelumnya perkenalkan Bu Tuti, saya dengan teman saya CGP dari SMA 1 Blitar atas nama Ibu Dina. Ya. Begini Bu Tuti, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya memberikan waktu untuk wawancara tentang terkait tugas modul 3.1, di mana di sini yaitu tentang pembelajaran dilema etika dalam merupakan itu situasi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar atau salah. Kemudian tentang bujukan moral ya Bu, di mana situasi seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi langsung saja Ibu Tuti untuk soal yang pertama, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Terima kasih Bu Citra, waktu yang saya dipercaya untuk diajak sharing. Jadi mestinya di sekolah maupun dimanapun tempat kerja itu tidak lepas dari masalah dan kasus. Sekolah pun juga banyak kasus yang terjadi, di sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Untuk mengidentifikasi kasus,
Kami sementara yang pertama yaitu memahami kasus apa yang terjadi, yang dihadapi saat itu. Yang kedua juga menyaring masalah-masalah itu betul berhubungan dengan aspek moral ataupun berhubungan dengan sopan santun dan juga sosial. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, itu apakah anggota dari sekolah ataupun di luar sekolah ataupun wali murid ataupun pihak instansi terkait, itu kita identifikasi juga. Yang selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan masalah tersebut, yaitu dari mana asal usul kasus, penyebabnya dan sebagainya. Setelah itu kita mengadakan uji legal apakah ada pelanggaran hukum ataupun etika. Itu Bu Citra. Oh iya, terima kasih Bu. Lanjut Bu Dina. Untuk pertanyaan kedua, Bu Tuti, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dalam mengambil keputusan suatu kasus tidak mudah ya Bu Dina. Kita harus betul-betul jeli biar tidak salah menentukan keputusan dan tidak ada penyesalan di belakang hari. Tentunya kita harus hati-hati apalagi berhadapan dengan dilema kasus ya, dilema etika ya, dilema etika. Bahkan kalau kita dihadapkan pada yang benar dengan yang benar, kita harus hati-hati. Yang kami lakukan yang pertama ya seperti tadi sudah saya katakan, identifikasi kasus, jadi apa kasusnya gitu. Yang kedua kita harus juga mencari data, jadi kita menentukan keputusan, kita harus mencari data-data yang lengkap, siapa saja yang terlibat, apa penyebabnya, apa yang dikatakan, apa yang kapan waktunya, itu kita harus seteliti mungkin, dan kita juga harus mempertimbangkan nanti efek dari keputusan kita. Yang penting kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Kita tidak takut dengan siapa-siapa, dengan takut yang di atas. Kita tidak boleh memihak yang pihak sebelah, yang mana kita menuju kebenaran. Itu juga. Jadi biasanya kalau di TK itu permasalahannya apa betul? Biasanya kalau anak kecil-kecil itu? Kalau anak kecil ya biasanya kalau di lapangan kadang namanya anak kan pastinya kalau bermain kan namanya masih banyak egonya ya begini. Itu kadang bertengkar, berantem, kadang nggak sengaja, namanya anak kan masih agresif ya. Kadang kejadian katakanlah berantem, ada anak yang mungkin luka atau bagaimana, nah orang tuanya tidak terima itu. Ada ibu kalau ada juga nanti antar orang tua itu kan juga kasus. Kita juga segera mengatasinya dengan menyelesaikan dengan baik agar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu Tuti. Iya, lanjut lagi Bu ya. Iya. Menghadapi kasus yang telah terjadi di TK seperti itu, kemudian yang saya tanyakan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu biasanya Ibu lakukan selama ini? Selama ini kalau kita menghadapi kasus seperti itu, kita kembali lagi prinsip-prinsip kita mengambil keputusan nanti. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan, apa masalahnya, kapan kejadiannya, siapa yang terlibat, terus apa buktinya, karena suatu kasus kita kan juga perlu data-data juga bukti. Nanti seandainya katakanlah anak itu luka ya kita visum, atau kalau memang tidak terlalu parah ya kita identifikasi gimana kejadiannya, bagaimana. Sekarang itu kadang kan anak itu sekarang pinter ya, masa sekarang itu. Kalau dulu anak itu jujur, tapi sekarang karena dengan perkembangan teknologi anak pernah melihat di mana-mana di medsos, jadi anak bisa berargumentasi. Nah, kita sebagai
pendidik sekolah, bisa kepala sekolah harus betul-betul jeli untuk mengidentifikasi kasus. Apalagi sekarang ya Bu, untuk anak-anak gadget dari gadget itu Ya, dari game itu di berita-berita itu kok agak serem kadang anak-anak. Kadang anak kan meniru. Iya, kadang anak yang nggak salah kita lihat nggak salah kan, nggak berantem kan, tahu-tahu praktek dari yang apa dilihat itu. Seperti yang pernah kejadian di apa ya, pada hari itu ada yang di SD apa di mana itu ya, anak-anak anak yang nggak salah apa-apa dia mempraktekkan dari apa yang dia dianiaya sampai fatal. Kita sebagai pendidik harus betul-betul perhatiannya sampai itu. Yang terbaru itu dicolok matanya sama itu tusuk bakso. Jadi itu disuruh digresik itu Bu. Kita memang anak-anak itu harus perlu pengawasan, walaupun SD, TK itu masih perlu pengawasan. Tapi kita sebagai pendidik waktu sekolah betul-betul tanggung jawab kita di rumah gitu. Jadi di TK ini mulai dengan kemungkinan kalau di SMA di SMA itu lain ketika dewasa. Kalau TK mulai awal, Bu Citra sekarang sudah merasakan datang menyambut sampai masuk, sampai di dalam, sampai istirahat, lengah sedikit ya. Iya, Bu. Lengah sedikit ada yang jatuh. Terus betul-betul perhatian. Hal apa saja yang selama ini Bu Tuti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Tuti? Yang efektif yang mungkin pernah saya lakukan yaitu dengan pertama kita menyederhanakan kasus, juga kita tidak mencari-cari masalah yang lain. Jadi cukup efektif apa yang dihadapi kita selesaikan, kita cari solusinya secepatnya dan tidak terlalu lama. Melanjutkan Ibu dari pertanyaan dari Ibu Dina tadi, kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan menurut saya tantangannya kita kan sudah melakukan semampu semaksimal mungkin tapi namanya manusia itu kan tidak puasnya. Saya masih ingin bekerja dengan profesional, dengan lebih baik. Jadi saya berpikir nanti untuk menghadapi kasus-kasus yang akan datang nggak berharap. Ketidakpuasan saya itu akan nanti kita buktikan nanti kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lebih baik. Nah, apakah Bu Tuti memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Tuti jalankan? Dalam penyelesaian sebuah kasus kita kan tidak harus selesai saat itu juga. Kita lihat kasusnya kalau kasusnya memang rumit dan perlu penanganan yang khusus, penanganan yang harus memerlukan pengumpulan data, pengumpulan informasi, kita juga sertakan kapan kita harus mencari data, kapan kita harus konfirmasi ke yang bersangkutan, kapan kita harus menyatukan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita sertakan juga. Nah, pertanyaan yang ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Iya. Yang membantu kami di dalam menentukan keputusan pada kasus dilema etika banyak faktor dan
banyak pihak ya. Yang pertama teman sejawat di sekolah, juga orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, termasuk komite, termasuk paguyuban, orang tua murid, teman-teman guru, itu termasuk seseorang ya. Untuk faktor-faktor yang lain yaitu tingkat komunikasi kita dengan pihak lain, juga pemahaman satu kasus. Kita memahami satu kasus dengan baik, dengan penghasilan lebih baik, kita insya Allah bisa menentukan keputusan yang baik juga. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pembelajaran tersebut yang bisa saya petik yaitu yang pertama, kita selaku pimpinan tidak mudah untuk menentukan suatu keputusan, dan kita pasti dihadapkan kepada kasus ataupun permasalahan yang berat. Di antaranya dilema etika, yaitu antara benar dan benar ya, kita harus bagaimana ya menimbang-nimbang bagaimana agar keputusan kita tidak salah. Jadi yang kita petik adalah kita harus hati-hati dan melalui prosedur dan prinsip-prinsip yang benar dalam mengambil keputusan. Tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak ataupun pertimbangan yang tidak adil, pertimbangan yang memihak kepada seseorang ataupun pihak lain yang tidak istilahnya yang seharusnya kita benarkan, kita salahkan atau bagaimana. Jadi kita percaya kita harus profesional. Terima kasih Bu Tuti atas wawancara hari ini. Terima kasih waktunya. Sekian dari saya sama Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.